memutuskan untuk membahas tentang konseling individual ini. Nah, adapun pengertian atau penjelasan tentang apa sih sebenarnya itu konseling individual. Konseling individual memiliki banyak makna atau banyak. Konseling individual dapat diartikan sebagai bimbingan dan layanan konseling yang memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan langsung atau tatap muka secara individual dengan guru pembimbing dalam rangka pembahasan pengentasan masalah pribadi yang diderita oleh konseling. Menurut pendapat Sofyan S. itu sendiri, dalam bukunya yang berjudul Bimbingan dan Konseling menyatakan bahwa konseling individual merupakan salah satu cara pemberian bantuan secara perseorangan dan secara langsung, pemberian bantuan pelaksanaan secara face-to-face relationship antara konseling dan konselor, menyelesaikan masalah dengan individu dan biasanya masalahnya yang bersifat pribadi. Adapun tujuan dari konseling individual itu, konseling individual merupakan jantung bimbingan dan konseling bagi siswa. Pentingnya bimbingan dan konseling individual pada siswa bertujuan untuk membantu siswa mendesain kembali masalahnya, menyadari lifestyle serta mengurangi penilaian negatif terhadap dirinya sendiri serta perasaan yang terinferioritas. Adapun tujuan lainnya yaitu yang pertama, fungsi pemahaman, yang dimana artinya bahwasanya siswa dapat memahami seluk-beluk yang dialami secara mendalam, dinamis, komprehensif, dan positif. Yang kedua, fungsi pengentasan. Pelayanan konseling individual ini bertujuan untuk mengentaskan klien dari masalah yang dihadapinya. Yang ketiga, fungsi pengembangan dan pemeliharaan. Dalam hal ini, siswa dapat mengembangkan potensi dari individu dan pemeliharaan unsur positif yang ada dalam diri siswa. Adapun tahapan-tahapan konseling individual. Pelaksanaan konseling individual terhadap siswa sama seperti layanan yang lainnya. Pelaksanaan konseling individual terhadap siswa sama seperti layanan pada umumnya. Pelaksanaan konseling individual juga mempunyai beberapa tahapan kegiatan dirangkum dalam buku Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling dari Prayitno menyatakan bahwa tahapan dalam konseling individual memiliki 6 tahapan, yaitu yang pertama perencanaan kegiatan. Pada tahap ini guru BK perencanaan kegiatan. Pada tahap ini tahap pertama digunakan sebagai kegiatan. Pada tahap ini perencanaan kegiatan. Pada tahap ini digunakan sebagai mengidentifikasi siswa, mengatur waktu pertemuan, persiapan tempat dan perangkat teknik serta penyelenggaraan layanan, menetapkan fasilitas layanan dan penyiapan kelengkapan administrasi. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan. Tahapan kedua, konselor akan menerima klien, menyelenggarakan Yang kedua, pelaksanaan kegiatan. Tahap kedua, konselor akan menerima klien, menyelenggarakan penstrukturan, membahas masalah klien dengan menggunakan teknik-teknik, mendorong masalah pengentasan klien, menetapkan komitmen klien dalam pengentasan masalahnya, dan melakukan penilaian segera. Yang ketiga, evaluasi jangka pendek. Yang keempat, menganalisis hasil evaluasi. Yang kelima, tindak lanjut meliputi kegiatan. Hal ini meliputi penetapan jenis, arahan, tindak lanjut, pengomunikasian secara tindak lanjut meliputi kegiatan. Hal ini meliputi
Fase terakhir ini digunakan sebagai penyusunan laporan layanan konseling individual, menyampaikan laporan kepada sekolah atau madrasah pada pihak lain terkait dokumentasi laporan. Adapun terkait pembahasan waktu dan tempat pelaksanaan konseling individual, layanan konseling individual pada dasarnya dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun berdasarkan kesepakatan antara konselor dan konseli, serta memperhatikan kenyamanan dan keamanan rahasia dari konseli. Tempat pelaksanaannya adalah aspek yang harus diperhatikan oleh setiap konselor. Penataan ruangan seperti penataan pencahayaan, kursi ataupun meja agar konselor dan konseli merasa rileks selama di dalam ruangan. Selain itu, ruangan penyimpanan seperti dokumen-dokumen, arsip-arsip, laporan penting lainnya harus dilakukan perawatan dengan baik. Jadwal kegiatan konseling harus ditepati sesuai dengan yang ditetapkan sebelumnya. Apabila dalam penjadwalan tersebut harus diubah, konselor memberitahu kepada konseli hal-hal tersebut suatu waktu yang direncanakan untuk konseli itu tiba. Definisi dari empati. Empati adalah arti dari kata Evoluc dari bahasa Jerman. Secara harfiah artinya merasakan ke dalam. Empati berasal dari kata Yunani yaitu pathos, yaitu berarti perasaan yang mendalam dan kuat yang mendekati penderitaan dan kemudian memberikan awalan. Definisi empati menurut Stein and Cook pada tahun 1997 adalah kemampuan untuk menyadari, memahami, dan menghargai perasaan dan pemikiran orang lain. Empati adalah menyelarasakan atau peka terhadap apa, bagaimana, dan latar belakang perasaan dan pikiran orang lain sebagaimana orang tersebut merasakan dan memikirkannya. Kata empati sebagaimana digunakan pertama kali dalam tahun 1992 oleh Tichter adalah seorang ahli psikologi Amerika. Makna ini sedikit berbeda dengan pengenalan awalnya ke dalam bahasa Inggris dari kata Yunani empatheia, ikut merasakan, istilah yang pada awalnya digunakan pada teori itu. Kata empati sebagaimana pertama kali digunakan pada tahun 1920 oleh Tischner, seorang ahli psikologi Amerika. Makna ini sedikit berbeda dengan pengenalan awalnya di dalam bahasa Inggris dari kata Yunani empatheia, ikut merasakan, istilah yang pada awalnya digunakan pada teoretikus etistika untuk kemampuan memahami pengalaman subjektif orang lain. Teori Tischner adalah bahwa empati berasal dari semacam peniruan secara fisik atas beban orang lain yang kemudian menimbulkan perasaan yang serupa dalam diri seseorang. Aspek-aspek empati berdasarkan 18 item pertanyaan pada skala tes kepribadian tingkat empati dari Peter Lester dalam Gulor tahun 2005, maka dapat diidentifikasi 6 aspek empati, yaitu yang pertama, kemampuan menyesuaikan atau menempatkan diri, yang kedua, kemampuan menerima keadaan, yang ketiga, komunikasi, yang keempat, kepercayaan, yang kelima, perhatian, yang keenam,
dan keadaan orang lain. Menurut Kurt Rogers pada tahun 2012 menawarkan dua konsepsi. Yang pertama, empati melibatkan kerangka berpikir internal orang lain secara akurat. Kedua, dalam memahami orang lain, individu seolah-olah masuk dalam diri orang lain sehingga bisa merasakan dalam mengalami sebagaimana yang dirasakan dan dialami oleh orang lain. Konsep keempat pada Taufik tahun 2012 banyak membicarakan, namun juga banyak dibicarakan oleh kalangan akademisi sekitar awal abad ke-20-an, tidak saja dari kalangan psikologi, namun juga dari berbagai ahli pada disiplin ilmu lainnya. Empati di berbagai perspektif. Konsep empati menurut Taufik pada tahun 2012 banyak dibicarakan oleh kalangan akademisi sekitaran awal abad ke-20-an. Secara konsep empati dapat dipandang secara berbeda oleh aliran-aliran di dalamnya, yaitu yang pertama, perspektif psikoanalisis. Teori-teori psikoanalisis menggambarkan kemunculan konsep empati lebih pada konteks interaksi emosional antara ibu dan anak, yaitu bagaimana seorang ibu mampu meredakan kemarahan anak, memberikan pelukan kehangatan dan menenangkan, memberikan jalan keluar atas masalah yang dihadapi, dan seterusnya. Yang kedua, perspektif behavioristik, yang dimana pada teori klasikal conditioning dari Ivan Pavlov, yaitu perilaku penolong merupakan hasil dari pemberian sosial yang meliputi conditioning atau pembahasan. Menurut para ahli behavioris, berperilaku menolong terjadi karena kebiasaan yang dilakukan oleh para orang tua agar anak-anak senantiasa bisa memberikan pertolongan kepada orang lain atau individu, membiasakan diri untuk menantinya. Yang kedua, modeling atau keterladenan pada perilaku orang tua atau orang dewasa lainnya, memberikan contoh kepada anaknya untuk memberikan pertolongan, bukan memerintahkan anak memberikan pertolongan. Sebagaimana hal ini bisa dilakukan pada pembelajaran dengan biasanya. Yang kedua, insting atau pemahaman. Perilaku menolong muncul dari hasil pemahaman atas kondisi target. Individu memahami apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh orang lain, membutuhkan pertolongan. Perspektif humanistik. Daniel Goleman pada tahun 1995 dalam buku Taufik tahun 2012 mengatakan bahwa barangkali empati lebih penting daripada intelligence quotient atau IQ, karena sejalan dengan pandangan ini, sejumlah program-program yang signifikan telah dimulai untuk melatih kesadaran berempati pada anak-anak. Teori-teori humanistik mengatakan bahwa hubungan teoretik merupakan kunci sukses dalam psikoterapi, namun menurut Borchardt dan Greenberg di Taufik tahun 2012 berpengaruh besar tersebut masih kalah dengan peranan empati. Empati adalah being atau sekaligus becoming. Tuhan menganugerahkan potensi-potensi empatik pada diri bayi, dan selanjutnya potensi-potensi tersebut dibentuk dan